Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bersyukur selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ma'asyiral hadirin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian daripada subuh zuhur. Maka yang harus kita pegang daripada janji Allah Subhanahu wa taala telah kita bahas dua. Yang pertama, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan yang kedua adalah fadhkuruni adzkurkum. Dan yang ketiga daripada janji Allah yang harus kita pegang pasca bulan suci Ramadan ini, yakni adalah ud'uni astajib lakum, di mana Allah itu sangat suka sekali diminta, suka sekali hambanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sandaran dan tempat kita bergantung yang menyebabkan kita tidak sakit hati terkecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap berlebihan kepada manusia, maka puncak potensinya adalah kecewa. Tapi berharap kita yang berlebihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dengan isi yang selalu kita hantarkan kepada Allah itu berupa doa kita, dan kita pikir itu belum terkabul, pasti kalimatnya pasti Allah akan ganti dengan suatu hal yang jauh lebih manfaat daripada kita. Allah sangat mengetahui, Bapak dan Ibu, apa yang kita butuhkan. Sedangkan kita terkadang hanya mengetahui apa yang kita inginkan. Maka Allah selalu menimbang hal tersebut. Ada memang hamba yang begitu dia berdoa kepada Allah dengan rintihan yang sangat luar biasa, Allah bilang sama malaikat tersebut, hantarkan pengkabulan doa kepadanya langsung, karena aku tidak sanggup melihat hambaku kesusahan seperti itu. Tapi ada golongan hamba yang dia berdoanya sangat khusyuk, tapi ditunda pengkabulannya sama Allah. Sampai ditanya sama malaikat, ya Rabb, hambamu kemarin dan tidak dalam waktu lama engkau kabulkan. Ini hambamu dengan kekuatan doa yang sama, kok belum engkau kabulkan? Kata Allah, aku lebih tahu daripada engkau. Aku suka rintihan suaranya meminta kepada. Aku sangat cinta bahasa-bahasa yang ia ungkapkan dalam doanya, sehingga aku terus nyaman dengar dia berdoa kepadaku. Maka saksikanlah wahai malaikat, doa-doa yang selama ini dia hantarkan kepadaku akan kuganti jauh lebih baik dari sekedar yang dia pinta. Ada yang memang seperti itu, bukan Allah tidak mengabulkan, tapi bisa jadi Allah sangat suka dengan rintihan doa kita. Maka Imam Haddad bilang, sangat rugi orang yang ketika sholatnya bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan.
Begitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bangkit dia. Bahkan Imam Haddad bilang, man lam wirid kal kirdun, orang yang tidak punya wirid setelah ba'da sholatnya itu sama seperti monyet. Imamul Haddad, seorang wali kutub, pemegang gelar kutub terlama selama 40 tahun, buta matanya efek cacar, buta matanya dalam efek cacar, umur 8 tahun hafiz Quran, hafiz 100.000 lebih hadis. Dawam ketika beliau umur 8 tahun, dawamnya 100 rakaat tahajudnya. Hal itu hanya karena ibunya yang melarang. Karena kenapa? Ibunya ingin anak-anak tersebut, Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad itu, untuk bergaul antar sesamanya. Kalau tidak, asik dia sama Allah. Maka jangan sampai kita meninggalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita inginkan, ajukan proposalnya sama Allah. Mengajukan proposal sama manusia, dilirik pun tidak. Terkadang kalaupun harus dilirik, harus ada suntikan luarnya dulu. Tapi mengajukan proposal kepada Allah, sebanyak apapun pun tidak sesuai dengan isi proposal itu, Allah ganti proposal itu dengan hasil yang jauh lebih baik. Itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang suka dan mendawamkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan doa, karena Allah sendiri yang berjanji, ud'uni astajib lakum, minta wahai hambaku maka akan aku kabulkan. Dan yang terakhir yang harus kita pegang daripada janji Allah ini, sebegitu banyak orang yang sangat meremehkannya. Allah bilang, dan ini semua penceramah sering bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pasca Ramadan, bersyukur kita kepada Allah. Selalu dawamkan syukur. Karena kenapa, ma'asyiral hadirin, Bapak dan Ibu, kelak di yaumil akhir ada orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia masuk surga itu bidunil hisab, tanpa ada hisab sedikit pun yang ia lewati. Wa minhum, siapa dari mereka? Mereka adalah yang di dunianya lisannya, hatinya, dirinya tidak jauh dari kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Bersyukur itu tidak mesti harus menerima terlebih dahulu. Kita bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat saja, bisa pergi dari rumah untuk berjamaah sholat subuh, itu merupakan karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Allah masih mengkehendaki kita hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu para sahabat, doanya itu selalu imanan la yartaz, meminta keimanan yang dengan keimanan itu sedikit pun tidak kembali kepada kedurhakaannya kepada Allah. Siapa mereka yang berdoa? Di antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau berdoa minta sama Allah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sahabat itu kurang apa? Pendekatan dirinya kepada Allah itu kurang apa? Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau sholat saja, tak kala ada anak panahnya tertancap di punggungnya, mau ditarik dengan Sayyidina Umar ibn Khattab, kesakitan luar biasa. Lalu beliau ambil air wudhu, beliau sholat sunnah 2 rakaat, ia sampaikan kepada Umar, wahai Umar, engkau ingin cabut anak panahku, cabutlah saat tanganku takbiratul ihram. Takbiratul ihram Sayyidina Ali, Allahu Akbar, belum sempat baca doa iftitah, dicabut sama Sayyidina Umar, sedikit pun tidak bergerak, meringis, kesakitan pun tidak. Ini kualitas imannya para sahabat yang farkun bainana, berbeda jauh sekali dengan kita. Kita tergigit nyamuk sedikitnya geraknya banyak. Ini sekelas ini, tapi sekelas sahabat saja Bapak Ibu, mintanya imanan la yartaz. Mereka khawatir keimanan tersebut, keimanan mereka itu goyang sehingga menyebabkan mereka kembali mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama berkomentar dalam hal ini, salah satu penambah atau mood booster keimanan untuk umat akhir zaman, yakni dawam alhamdulillahi rabbil alamin. Allah janji dalam Al-Quran itu,
bahwa bagi siapa hambaku yang pandai bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatnya. Kalau Allah sudah bilang seperti itu, Allah tidak akan pernah mengingkarinya. Bisa jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita duduk di masjid yang tercinta ini dalam keadaan ingin melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Ini adalah buah dari kalimat alhamdulillah bertahun-tahun yang lalu kita ucapkan, baik sadar maupun tidak. Akhirnya apa? Allah sisipkan keimanan di dalam hati kita, yang dengan iman tersebut kita terhantarkan untuk kembali ke jalan Allah. Di antaranya yakni kita menegakkan sholat yang merupakan asas dari bentuk keberagamaan kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi apa yang kita dapatkan hari ini, usaha kita maju hari ini, kondisi kita hari ini, itu merupakan buah dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin yang bertahun-tahun lalu terucap di lisan kita, di hati kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu indahnya janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita buka Al-Quran tersebut merupakan kontrak perjanjian Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, pegang 4 dasar ini, 4 janji Allah ini saja dulu. Setelah pasca Ramadan, insya Allah kita menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.